waktu nemuin aset ini pertama kali, itu saya ngelihat kok ada yang unik gitu ya. Karena nggak pernah ada namanya cagar budaya yang masuk dalam SHM gitu. Which is itu bunker yang dibawa. Nah, bunker ini otak bisnis langsung mulai main ini. Wah, ini kalau dieksplor, dibikin kayak edukasi gitu keren kali ya. Akhirnya ya kita pugar, kita renov, termasuk ambient yang di atasnya, kita kasih beberapa konsep fasad yang di depan supaya jadi spot Instagramable. Nah, fungsinya memang untuk tempat edukasi sama untuk tempat tourism. Kuliner itu melengkapi dari keduanya itu. Berarti awalnya Itu emang sih. mau membuka tempat edukasi. Betul, tempat edukasi kan jarang-jarang ada namanya bunker itu dieksplor untuk tempat edukasi buat adik-adik kita pelajar. Nggak pernah ada sih. Which is itu yang di museum pun jarang dibuka kan ya. Nah, kalau yang ini apa mas? Bedanya dengan bunker-bunker yang ada apa? Apa ini karena besar atau apa? Sama-sama. Jadi gini, konsepnya bunker itu sama. Jadi bunker dibangunnya sama tahun 1930-an di seluruh Indonesia sama. Jadi konsep bunker memang untuk persembunyian sama untuk tempat melarikan diri. Karena tempat untuk melarikan diri, jadi dalam satu kota bunker itu terkoneksi satu dengan yang lainnya. Yang sini terkoneksi dengan yang di museum, terkoneksi dengan yang di Tugu, sama semua. Cuman bunker yang kita punya ini adalah bunker terbesar di Indonesia yang dipakai untuk dine-in di dalam, dipakai untuk kafe di dalam. Berapa luasnya mas? Luasnya kurang lebih 80 meter persegi, terdiri dari 6 bagian ruangan, 2 toilet, 4 untuk tempat ruangan termasuk kamar, dapur, sama ruang keluarga. Kalau ketinggiannya? Ketinggian bunkernya pendek banget ya, tapi memang bunker itu kan untuk tempat persembunyian, bukan untuk menetap terlalu lama. Dengan dibangun sama Belanda, Belanda orangnya tinggi-tinggi ya, itu bunker itu cuma 2,7, 2,8 meteran lah, pendek banget. Mas itu kapasitas berapa mas? Kalau kapasitas memang kita batasin, tapi tujuan kita memang nggak batasin orang ingin lihat sejarah. Jadi memang ada aturan-aturan tertentu yang akhirnya mau nggak mau jadi pembatas sendiri. Misalkan di dalam bunker nggak boleh smoking, sama memang nggak kita kasih penguat sinyal. Jadi masuk di bunker udah pasti sinyalnya mati. Jadi mereka akhirnya tidak berlama-lama di situ. Jadi mereka spotnya mungkin cuman pingin nikmati vibes-nya di dalam bunker, coba ngopi di bunker, terus berapa lama nggak mas? nggak ada sih. Tapi karena memang nggak ada sinyal dan memang nggak bisa smoking, jadi mereka juga nggak berlama-lama. Kecuali memang untuk kepentingan pembuatan video klip, orang-orang prewedding, video shoot gitu ya. Maksudnya kabarnya udah operasional ya? Iya. Nah, animo Mas Reka sendiri seperti apa? Mereka tanggapannya positif. Jadi yang saya seneng, adik-adik kita, para pelajar itu mereka akhirnya bisa tahu bahwa oh bunker itu seperti ini loh. Dan saya sendiri selaku pengelola, saya juga berusaha semaksimal mungkin untuk menceritain sejarah bunker ini seperti apa ke adik-adik. Nah, terus saya juga speechless juga waktu ada beberapa wisatawan dari luar kota itu yang masuk kafe bunker ini sebagai salah satu itinerary mereka. Jadi saya sampai ditunjukin destinasinya cuma di Bromo sama kafe bunker. Kok seneng gitu loh. Seneng karena kita bisa datengin wisatawan luar kota. Ya semoga aja bisa banyak. Ya. Benar. Mas ini bisa dikatakan sebagai restu edukasi berarti ya? Betul. Restu edukasi. Kafe sih, lebih ke kafe ya. Berarti kalau seperti itu ada guide-nya kah atau ada orang yang standby di dalam untuk misalkan kita mau tanya-tanya ini ada jalur kemana nih atau seperti apa? Kalau ada permintaan khusus kita pasti ada guide-nya. Jadi saya sendiri, anak-anak sudah saya didik semua untuk bisa jelasin di bawah itu seperti apa. Paling enggak bunker itu apa sih? Mereka kadang-kadang nggak paham juga. Terus dibangunnya kapan? Oleh siapa? Dan kenapa dibangun bunker? Ya, penjelasan seperti itu. Terus beberapa ruangan memang teman-teman ini udah tahu kok.
penjelasannya. Jadi ruangan ini tembus sampai kemana, yang ini tembus sampai kemana gitu. Berarti ada tempat-tempat yang nggak boleh dimasukin Mas ya? Enggak, semua boleh masukin. Cuman yang ada yang kita tralis pakai pagar besi itu memang itu aksesnya yang tembus sampai ke bawahnya Jalan Ijen, sampai ke museum. Bahkan sampai ke Sang Timur. Sampai Sang Timur, bawahnya Sang Timur. Berarti terkoneksinya kemana aja? Terkoneksi ke seluruh kota Malang. Jadi kalau boleh dibilang di kota Malang itu banyak bunker. Karena pejabat-pejabat Belanda dulunya itu pasti dia bikin bunker. Dan bunkernya ada di halaman depan. Konsep bunker itu di atasnya nggak boleh ada bangunan. Beda sama underground, beda sama bawah tanah ya. Kalau bunker memang di atasnya nggak boleh ada bangunan. Jadi memang tujuannya selain untuk perlindungan, dia juga untuk kamuflase. Supaya musuh lihat dari atas itu memang nggak ada bangunan. Jadi ya aman. 120 kursi. Semua. Semua 120 kursi. Konsep kulinernya di sini. Konsep kuliner kita ngusung western sama tradisional. Ngusung western sama tradisional. Jadi kalau ada lidah orang bule suka western, ya monggo silakan kita dicoba gitu. Tapi kadang-kadang ada yang nggak suka, tapi pengennya tradisional, ya kita siapin lah. Kalau yang apa namanya yang khas di sini, yang hanya ada di sini apa Mas? Khas yang ada di sini tuh sebetulnya ini menu dadaan ya. Jadi pada saat kita belum launching kita masih prepare bersih-bersih dan segala macam. Adik-adik ini video di bawah terus viral. Udah terlanjur viral, mau nggak mau besok saya harus jualan, harus buka. Nah kalau minuman kan kita ada teh sama kopi. Tapi makanannya apa? Akhirnya ketemulah sego bunker. Sego bunker itu ketemu karena ya kepepet, kita nggak tahu menu, nggak tahu apa-apa, tapi akhirnya kita dipaksa harus buka dan harus nyediain waktu itu. Karena udah viral, udah FOMO, orang-orang influencer udah pada datang semua. Ya, harus mau nggak mau. Sego bunker itu cuma nasi sama telur. Tapi telurnya kita create kayak telur barindo. Telur barindo Padang sama sambal. Itu sih. Jadi Makanya di dalam bunker ya. keren, makanya di dalam bunker keren. Makanya di dalam bunker keren. Bukan tanah di dalamnya itu lengket banget. Itu perlu effort tersendiri sih. Kita angkat ke atas, terus pembersihan lantainya itu susah karena bukan hanya diangkut aja, tapi harus digerik, harus disikat. Bangunan apa namanya, temboknya, bangunan bunker ini, yang bangun Belanda itu unik banget. Karena di dalam itu dicat nggak bisa, temboknya dicat nggak bisa, karena lembab. Jadi pernah satu saat kita cat, itu 4 hari nggak kering. Jadi saya juga lucu kalau ngelihat baca di sosmed ya. Di sosmed itu bunker, kenapa kok nggak dicat sih, kenapa kok nggak dibersihin? Sini opo gitu loh ya. Coba catin gitu. Itu memang banyak, tanahnya banyak yang harus diangkut. Jadi ada beberapa truk ya yang harus diangkut. Berapa kaki lagi? Paling ya antara 5 sampai 10 truk lah. Kalau di istilahnya diukur berapa banyak tanahnya? Oh banyak ya. Awal masuk Enggak sih, aman sih, enggak ada. Jadi memang kenapa bunker itu kita pasang tralis sampai ke dalam sana, nggak bisa akses sampai ke museum gitu lah. Padahal dulunya menurut saksi mata yang sampai sekarang masih ada, dia pernah masuk sampai ke dalam. museum ya. Terus lagi sampai ke bawah Jalan Bandung gitu pernah. Saksi matanya masih ada di sini, juru kuncinya. Jadi masih ada. Terus temanku beberapa saksi mata ada 4 orang kurang lebih, tak tanyain sama semua, mereka bisa akses sampai ke dalam. Mas, kalau misalkan saya mau dan ini gitu, tapi sini kita di bunker gitu, berarti harus Gak apa-apa. dulu atau gimana? Iya, pesan sini nanti dianterin ke bunker. Nggak bisa langsung masuk gitu ya? Boleh kalau mau masuk langsung.